Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Irfani Anggreni dari kelas PTIKB 2019. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi proses pada sistem operasi. Pembahasan dalam materi ini yaitu yang pertama adalah pengertian proses pada sistem operasi, yang kedua adalah status proses. Baik, pengertian proses pada sistem operasi. Proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Saat komputer berjalan, terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Sebuah proses dibuat melalui sistem call create process yang membentuk proses turunan atau child process yang dilakukan oleh proses induk atau parent process. Proses turunan tersebut juga mampu membuat proses baru, sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses. Ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh sumber daya seperti waktu, CPU, memori, berkas, atau perangkat input-output. Nah, sumber daya ini dapat diperoleh langsung dari sistem operasi, dari proses induk yang membagi-bagikan sumber daya kepada setiap proses turunannya, atau proses turunan dan proses induk berbagi sumber daya yang diberikan sistem operasi. Lalu, adapun peran sistem operasi dalam kegiatan proses adalah mengelola semua proses di sistem dan mengalokasikan sumber daya ke proses tersebut. Banyak proses yang dijalankan bersamaan, di mana setiap proses mendapat bagian memori dan kendali sendiri-sendiri, sehingga setiap proses memiliki prinsip. Yang pertama itu independen, artinya program-program tersebut berdiri sendiri, terpisah dan saling tidak bergantung. Lalu yang kedua adalah one program at any instant. Artinya hanya terdapat satu proses yang dilayani pemroses pada satu saat. Lalu adapun pengelolaan proses. Proses perlu dikelola karena dalam sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat input-output. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, dan menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Lalu pengendalian proses. Dalam pengendalian antar proses, sistem operasi menggunakan metode, yaitu yang pertama adalah saling melanjutkan atau interleave. Sistem operasi harus dapat kembali melanjutkan proses setelah melayani proses lain. Yang kedua yaitu kebijaksanaan tertentu, yaitu sistem operasi harus mengalokasikan sumber daya ke proses berdasarkan prioritasnya. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah komunikasi antar proses dan penciptaan proses. Sistem operasi harus mendukung komunikasi dan penciptaan antar proses. Lalu selanjutnya adalah status proses. Proses pada sistem operasi memiliki 5 status, yaitu yang pertama adalah new, menandakan sebuah proses yang sedang dibuat. Lalu running, menandakan sebuah instruksi atau perintah yang sedang dijalankan. Lalu waiting, proses menunggu beberapa event yang terjadi. Kemudian ready, proses menunggu untuk diterima menjadi proses yang sesungguhnya. Lalu yang terakhir adalah terminated, menandakan sebuah proses telah siap untuk dieksekusi. Kemudian berikut adalah diagram status proses. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa proses yang pertama kali dialami adalah new. Artinya proses dibuat, proses kemudian akan beralih mengantri untuk mendapatkan pengakuan menjadi proses ready. Setelah diterima, proses akan beralih secara bergiliran menuju run. Apabila proses dalam run tidak memiliki resource berupa input-output atau menunggu event lain yang terlalu lama, ia akan mundur ke belakang menuju proses waiting. Apa yang sedang ditunggu? Proses akan menunggu untuk mendapatkan sebuah resource atau menunggu sebuah event menjadi sempurna. Lalu proses akan kembali menuju ready. Nah, dari ready, proses berpindah menuju run dengan cara bergiliran.
Proses yang berada di running bisa sewaktu-waktu mengalami interrupt atau gangguan dan akan kembali menuju ready hingga menuju ke proses akhir. Apabila proses running berjalan sempurna, maka proses akan menuju terminated atau selesai. Baik, sekian materi yang saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.